It is really an honor and a blessing to be able to share with family today. Saya sungguh merasa terhormat dan saya merasa sangat terberkati untuk bisa membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. So as we prepare to receive the word of God, let's just open our hearts as we pray together. Dan saat saudara menyiapkan hati, mari kita fokus kepada Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Our Father, thank you for your presence in our life. Aba Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu dalam hidup kami. Thank you, Lord Jesus, that you are the one that equip us and that teach us. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkaulah yang memperlengkapi dan mengajar kami. Holy Spirit, empower us today that the word will not just be words, but it will prune and cleanse us. Roh Kudus, kiranya Engkau yang mempersiapkan kami sehingga kata-kata-Mu, firman-Mu itu akan memangkas dan membersihkan setiap kami. That your word will truly feed our spirit man, that we can walk led by the Spirit. Dan kiranya Roh-Mu yang memperlengkapi manusia roh kami, sehingga kami bisa berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Let your kingdom come, Abba Father, and let your perfect will be done. Datanglah kerajaan-Mu ya Aba Bapa, dan jadilah kehendak-Mu in each one of us, so it can manifest through each one of us. di dalam setiap kami, sehingga itu bisa termanifestasi melalui setiap kami di ruangan ini. In Jesus' mighty name, amen. Di dalam nama Yesus yang perkasa, amin. Well, the theme of today and what and Marisa will be sharing about is Jeremiah 33 verse 3. Jadi tema dan firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada sore hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 3. And I am sure it's a verse that many of us know and maybe even have been declaring and memorizing. Dan saya percaya bahwa ayat ini sudah banyak dikenal oleh kita semua dan mungkin sudah kita hafalkan, saudara. Now, I think for the time such as now, a time where we are living, where we really have to know what is God's plan and not just our plan, this is so important. Dan terutama di masa-masa seperti ini, saudara, di mana kita penting sekali untuk bisa mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kita, bukan rencana diri kita sendiri. Because we know that the Lord says that everything He has ordained, there's like a blueprint, there's a story written for each one of us. Karena yang seperti sudah kita ketahui, Tuhan kita sudah memiliki sebuah cetakan biru atas hidup kita. Dia sudah menuliskan sendiri apa yang menjadi kisah hidup kita masing-masing. And I believe that's what verse 3 in Jeremiah 33 speak about. Dan saya percaya inilah yang dibahas di dalam Yeremia 33 ayat 3. Not just in a time of need, in a time of crisis, to cry out to God, but to call out to Him constantly from a place of relationship. Kita harusnya berseru kepada Tuhan bukan hanya di saat-saat di mana kita sedang mengalami krisis atau di saat-saat kita paling membutuhkan Dia, tapi justru kita harus berseru kepada Dia secara terus-menerus di saat apapun juga berdasarkan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, saudara. That we don't just have to depend on what is in the news, what is the latest, but we can know what is the Father saying and what the Father is doing in every day of our life. Sehingga kita tidak bergantung pada apa isi berita atau apa yang kita dengar sehari-hari, tetapi kita hanya bergantung kepada apa yang Tuhan katakan dan ingin lakukan di dalam hidup kita setiap hari. So when we read that verse, it says, "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things." And the Amplified says it so beautifully, things that are hidden, fenced in, which you do not know, you have not distinguished and recognized, or have the knowledge or understanding of. Dalam Yeremia 33 ayat 3, saya akan menerjemahkannya dari versi AYT dan akan menambahkan sesuai dengan Amplified Classic.
Berserulah kepadaku dan aku, kata Tuhan, akan menjawabmu dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar, yang perkasa, dan tersembunyi yang tidak kamu ketahui. Tapi bukan hanya itu saja, Amplified dengan indahnya mengatakan hal-hal yang tidak kamu kenali, yang tidak kamu mengerti, yang bahkan kamu tidak memiliki informasi apapun tentangnya. And I'm sure many of us are feeling, especially the last 2 years, that there are so many things that we might not understand, we don't know what's next, and we can feel that we have a lack of understanding. But reading this, we know that God is the one that gives us understanding. Mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini kita melihat begitu banyak hal, mengalami hal-hal yang tidak kita mengerti, yang tidak kita ketahui, yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi membaca ayat ini kita melihat bahwa Tuhanlah yang meminta kita untuk berseru kepadanya dan dialah yang menunjukkan kepada kita hal-hal ini. Now, I'm sure when we say the theme of today, call unto me, most of us immediately think about prayer. Kalau misalnya tadi mungkin saudara melihat, oh tema hari ini adalah berserulah kepadaku, dan mungkin saudara berpikir, oh ini mungkin temanya tentang doa. Now, I want to look at that part more in depth, where we look at the word to call in Hebrew is the word kara. Dan saya ingin kita semua sama-sama mempelajarinya, bahwa kata call atau berseru itu bahasa Ibraninya adalah kara. Which is not only to pray, but the first meaning when we look in Hebrew is actually to approach boldly. Dan ini bukan hanya artinya soal berdoa, saudara, tetapi dalam Ibrani kita melihat bahwa arti dari kata berseru ini mendekati Allah dengan berani. Now, we know that from the beginning, when God created man, God always wanted a relationship, an intimate relationship, walking with man. Dari sejak awal, Tuhan Allah Bapa kita menciptakan manusia, Allah Bapa sudah menginginkan sebuah hubungan yang intim bersama dengan manusia, di mana dia bisa berjalan dekat bersama-sama dengan manusia, saudara. You know, and even in the beginning, when sin entered and there was the separation didn't come from God. Dan bahkan ketika di awal penciptaan kita melihat ketika dosa itu masuk dan akhirnya memisahkan manusia dengan Allah, perpisahan itu bukan datang dari Allah, saudara. But it was Adam and Eve that went into hiding, and when God came and he was talking to them, he asked them, "Where are you?" They didn't approach God with that same boldness anymore. Tetapi yang kita lihat ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, mereka yang terlebih dahulu bersembunyi daripada Tuhan. Maka dari itu Tuhan bahkan harus bertanya, Adam, Hawa, di mana kamu? Di manakah kamu? And we see that once again, when Moses was among the people, it wasn't God that said, "I don't want to speak to the people, Moses." It was the people that once again said to Moses, "You go up, you speak to God, and then you come and tell us." Dan kemudian kita melihat dalam kisah Musa, ketika Musa bersama-sama dengan bangsa Israel berada di padang gurun, bukan Tuhan yang mengatakan bahwa aku tidak mau berbicara kepada bangsaku, aku hanya mau berbicara kepada Musa. Tetapi justru kata-kata itulah yang datang dari bangsa Israel sendiri yang mengatakan, kamu saja Musa, kamu saja yang naik ke atas gunung dan berbicara kepada Tuhan, nanti kamu balik lagi dan mengatakan apa yang Tuhan katakan kepada kami. And then we read through the Old Testament how many times there were only a few that had that relationship with God. Dan kita melihat, saudara, beberapa banyak tokoh dalam perjanjian lama yang memiliki hubungan pribadi yang seperti itu dengan Tuhan. But then Jesus Christ came, and he was not just the Messiah who came and died on the cross the next day, but he came and he restored the relationship, that he showed us how to walk with God once again. Lalu Yesus Kristus dalam perjanjian baru datang ke bumi, dan dia bukan hanya Mesias yang mati di kayu salib
dan bangkit di hari yang ketiga, tetapi justru Yesus adalah pribadi yang merekonsiliasi, memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah, sehingga kita bisa datang menghampiri Allah. And therefore, when Jesus overcame, we read in Hebrew 10, verse 19 to 22, how the word clearly encourages us. And he says, because of Christ, we can now boldly approach the presence of God again. Ya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita itu dibahas dan ditulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 dengan begitu indahnya bahwa dikatakan oleh karena Yesus Kristus maka kita semua bisa mendekat kepada tahta Allah Bapa dengan berani. And maybe you are feeling like the people in the Old Testament felt. You feel guilty, you feel condemnation, and you feel that, how can I go? I would rather ask a pastor or a prophet, somebody that can hear from God for me. Dan mungkin ada beberapa di antara saudara yang juga merasa seperti itu, merasa seperti orang-orang yang ada di perjanjian lama, di mana saudara merasa bersalah, merasa terhakimi, sehingga saudara ingin agar, Pak Pendeta saja deh yang dengar daripada Tuhan, atau seorang nabiah atau seorang nabi saja yang mendengar kepada Tuhan, nanti saya dengar dari mereka. Then I want to encourage you, each one of you, even our children, can once again approach the presence of our Father with boldness. Maka saya ingin mendorong dan meyakinkan setiap saudara yang mungkin merasa demikian, bahwa saat ini bahkan anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, itu bisa datang ke dalam hadirat Allah Bapa dengan berani. Now, the second meaning of that word call in Hebrew is to call specifically by name. Dan arti dari berseru itu juga dijelaskan, yaitu artinya memanggil nama seseorang, memanggil dengan nama seseorang. And the word, once again, in Hebrew for name is the word shem, which means not just the sound we hear like Ankia, Marisa, Selfie, but it actually carries so much power when we say somebody's name. Dan arti kata nama dalam bahasa Ibrani itu adalah Shem, saudara. Dan Shem itu berarti ini bukan hanya sekedar nama seseorang yang biasa kita panggil begitu saja, Ibu Ankia, Marisa, Selfie, tetapi justru di balik nama ini ada satu kuasa yang kalau kita ucapkan itu sangat berarti, saudara. And we can see that when Jesus said in John 14, and he even spoke it, and he says, whatever you ask the Father in my name, the Father will give you. Bahkan di dalam Yohanes 14 itu kita membaca bahwa apapun yang kau minta kepada Bapakku di dalam namaku, kata Yesus, maka Dia akan memberikannya kepadamu. So that meaning of the name Shem, and in Greek, onoma, means authority, it means character, and it means honor. Jadi arti nama dalam bahasa Ibrani yaitu Shem dan juga dalam bahasa Yunani itu onoma, itu berarti otoritas, karakter, dan juga kehormatan, saudara. So what was Jesus saying? He was teaching us when we call on God, we are not just saying the name Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom. He says, you call on that part of my character. Ya. Jadi ketika Tuhan mendorong kita untuk berserulah kepadaku, itu bukan hanya saudara berseru kepada Yehovah Rapha, Yehovah Shalom, Yehovah Nissi, tetapi saudara sedang menyerukan nama, yaitu karakter Allah, saudara. And every time that we say the name, or we say the name of Jesus, we don't have to wonder, do I pronounce it correct? Is it the right name? Should I rather say this name? Because it is in our hearts that God looks at what is the intention. Do you call on my authority? Do you know who I am when you call on my name?
Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, kita tidak harus lagi memikirkan, oh, apakah saya menyebutkan nama Tuhan ini benar atau tidak ya? Ini Yehova apa ya? Apakah ini sudah benar yang saya ucapkan? Tetapi justru, saudara, Tuhan itu melihat hati kita saat kita berseru kepadanya. Tuhan seperti bertanya, apakah engkau sungguh mengenal aku? Apakah engkau berseru kepadaku dari sebuah posisi otoritas yang sudah aku berikan kepadamu? You know, in Exodus 15, verse 26, when God said to Moses, I am Jehovah Rapha, he didn't just say, I'm God that's healing, but he said, Moses, I will keep my people healthy. I will keep them spiritually, emotionally, physically whole and healed. Dan dalam Keluaran 15, ketika Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa akulah Yehova Rapha, itu bukan hanya sekedar dia mengatakan bahwa akulah Tuhan yang menyembuhkan, tetapi dia sedang berkata, akulah Tuhan yang akan membawa kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan bagi bangsaku, bagi umatku, secara jiwa, fisik, dan juga roh, saudara. So when we say we call unto God, it is important that each one of us personally understands the character of our Father, the character of our Lord Jesus Christ, and the character of the Holy Spirit. Amen. Jadi setiap kali kita mau berseru kepada Tuhan, berseru kepada Dia, kiranya kita semua memahami karakter dari Allah Bapa kita. Siapa yang sedang kita serukan namanya, saudara? Siapa yang sedang kita panggil? And that's why Jesus could say, whatever you ask, no matter who you are, if it's in my name, if you carry my character and you do it with my authority, not your authority or for your desire, but based on my authority that I give you, then you can ask whatever you want and it will be given. Maka dari itu kenapa Yesus mengatakan, apapun yang engkau minta kepada Bapakku, ketika engkau berseru kepada Bapakku dengan membawa karakterku, kata Yesus, dengan otoritas yang kuberikan kepadamu, berdasarkan dari siapa aku, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Now, the third meaning of that word call, when the Lord said, call unto me, is actually to preach. Dan arti berikutnya dari kata berseru, berserulah kepadaku, itu juga artinya berkhotbah, saudara. And we know what Jesus said in Mark 16, verse 15, when he sent out the disciples and he said, go and preach to all the world the good news, and these signs will follow you. Dan kita lihat, saudara, di dalam Markus 16 ayat 15, apa yang Yesus katakan kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua ciptaan, maka tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Sorry, Marisa. Sorry. So when we say we call unto his name, it's not just we sitting crying, going through difficulty. Yes, it is that too, but it's also when your crying out, your calling moves you to action, to actually share the good news. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, itu mungkin bukan hanya ketika saat-saat kita benar-benar sedang mengalami kesulitan, masa-masa yang sulit, itu juga memang, saudara. Kita bergantung kepada Tuhan di saat-saat seperti itu, tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, itu juga akan menggerakkan kita, mengingatkan kita kembali akan panggilan kita yang paling terutama, yaitu memberitakan Injil. So if we truly say we want to see the great and mighty things, it's not just us praying for what we need, but it's actually going out and preaching, sharing the good news. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, itu kita bukan hanya memohon kepada Tuhan seluruh apa yang menjadi keinginan hati kita, tetapi justru kita mendoakan
apa yang menjadi panggilan kita dan juga orang-orang yang akan kita temui agar kita bisa berani bertindak untuk memberitakan Injil dan memberitakan tentang Yesus. And that is what Paul also said when he said in Ephesians 6 verse 19, pray for me that I will continue to proclaim the good news. Dan kemudian berseru itu juga berarti menyatakan, mendeklarasikan seperti yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat 19, Saudara, berdoalah juga untuk aku supaya ketika aku membuka mulutku, perkataan dikaruniakan kepadaku sehingga aku dengan berani memberitakan rahasia Injil. You know, so I want to encourage you. I'm sure we all want the second part of the verse, that we want to see the great and mighty things that we did not know. Dan maka dari itu saya ingin mendorong saudara. Saya tahu bahwa setiap kita menginginkan bagian kedua dari ayat Yeremia 33 ayat 3 ini, yaitu supaya kita bisa melihat hal-hal yang besar dan luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. But it starts with us also understanding the first part of that verse, to truly call upon Him. Tetapi kita harus terlebih dahulu benar-benar memahami secara pribadi yang menjadi bagian pertama dari ayat ini, saudara, yaitu kita berseru kepada Tuhan. By coming to His presence boldly as a son and a daughter. Yaitu ketika kita mendekati hadirat Bapa dengan berani sebagai anak-anak Allah. By understanding and living out through our own life His name, His character, His authority, and for His honor. Dan untuk menghidupi apa yang sungguh-sungguh kita percaya dan imani, yaitu hidup sesuai dengan karakter Tuhan, karakter nama Tuhan kita, otoritas Tuhan, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. And where we are, whether it is in school, whether it's just having coffee with somebody, that we will share, we will preach and proclaim the good news. Dan yang terakhir, saudara, agar dimanapun kita berada, bersama siapapun kita berada, kita selalu memiliki keberanian untuk memberitakan dan menyatakan firman Tuhan dan kabar baik. And when we do that, then the word of God says, I will answer you. Dan setelah kita melakukan itu semua, maka kita melihat dalam Yeremia 33 ayat 3 bahwa Tuhan mengatakan, maka aku akan menjawabmu. When you have a relationship with God, God is, since the beginning, since He created man, He longed to have relationship with us. Dari sejak awal Dia menciptakan manusia, saudara, Allah Bapa kita itu sungguh merindukan satu hubungan pribadi bersama setiap kita. And not just with a few that He select, but with each one of us. Jesus said that we are the sheep and He's the shepherd. And not just some can hear me, but He says in John 10:27 and verse 28, my sheep are my own, and they hear my voice, and they listen to me. Not only, that's why I love this Amplified. He doesn't only say they hear me, but they listen, yes, and they follow. Yes. Dan kalau misalnya kita sudah melakukan itu, saudara, dikatakan bahwa aku akan menjawabmu, kata Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa seperti yang Yohanes 10 katakan, bahwa kita adalah domba-domba Tuhan. Kita yang harus mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang sedang Dia katakan kepada kita. Dan karena kita domba-dombanya, di dalam Amplified Classic dan juga dalam versi AYT, domba-dombaku mendengar suaraku, dan kemudian mereka dikatakan bahwa aku mengenal mereka, dan mereka akan mengikuti aku. So when God said, if we call, if we approach, if we share, if we walk with Him in relationship, He will answer us. He truly meant it. And even we see before Jesus left and He spoke to the disciples in Matthew 28 verse 20, He said, I'll be with you always.
Jadi kalau kita memiliki hubungan pribadi bersama-sama dengan Tuhan, saudara, maka kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mendengarkan Dia, dan kita bisa mengikuti Dia, saudara. Dan seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 20, ini adalah janji Yesus bagi setiap kita bahwa Dia selalu menyertai kita. So how do we hear God's voice? God still speaks to us audibly. He still speaks to us through angels. He still speaks to us through dreams and visions. But the most important way is still the Word of God, the Bible, the Scripture. Dan sampai saat ini, saudara, Tuhan kita itu masih terus berbicara kepada kita. Tuhan masih bisa berbicara dengan suara yang benar-benar kita bisa dengar secara audible. Tuhan masih berbicara melalui malaikatnya, melalui mimpi, melalui penglihatan. Tetapi yang paling penting dan yang paling utama yang mendasari itu semua, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, firman Tuhan, lewat Alkitab. And many times people say, but Anke, I don't hear God's voice like you do. I don't know just, what to do. It wasn't just one day I woke up and suddenly I had a different frequency in my ear. No, it came through building a relationship, approaching, walking with Jesus, allowing the Holy Spirit through the Word of God continuously. Dan mungkin saudara mengatakan, tapi Ankia, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Dan saudara, saya juga bisa mendengar suara Tuhan itu bukan tiba-tiba dalam semalam kuping saya memiliki satu frekuensi yang berbeda dan kemudian saya bisa mendengar suara Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yaitu saat kita membangun hubungan pribadi yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari di mana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang menjadi isi hatinya. And we all know John 1 verse 1 where it says, and in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then He came and He dwelt among us. He walked among us. So if we want to know God, if we want to have relationship, it starts with His Word. Dan untuk membangun hubungan yang pribadi dan intim bersama-sama dengan Tuhan, itu adalah dengan kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam setiap hari, saudara. Karena kita percaya apa yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan itulah Yesus Kristus. Dan maka dari itu, kalau kita mau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita harus merenungkan firman-Nya. And we always encourage our students, and even when I do the spirit school with the kids from the age of 4, we encourage them not to read, 3 chapters, but read a shorter part, but read all the let's say you read John 1, verse 1 to 10, read it 3 times before you finish your reading. Dan saya juga mengajarkan kepada setiap anggota dari kami ministry, dan juga mengajarkannya juga kepada anak-anak dalam sekolah Roh Kudus untuk anak kecil, itu saya selalu mengajarkan kepada mereka semua untuk membaca firman Tuhan 3 kali, saudara, sebelum saudara menyelesaikan saat teduh atau renungan saudara. So the first time you read it softly, inwardly in your mind. Jadi yang pertama, saudara membaca firman Tuhan itu satu perikop atau mungkin Yohanes 1 dari 1 sampai 10 misalnya, itu tidak bersuara, dia membacanya dalam hati. And then you read the same verse, but now you read it audible. Dan kemudian yang kedua, saudara membacanya kedua kali, itu berbicara dan memperkatakannya dengan keras sampai bisa saudara dengar dengan kuping sendiri. And then you read it for a 3rd time. But this time, you read it with application. You read it, what is written, and you apply it to your own personal life. Dan yang ketiga kali saudara membaca ayat yang sama, perikop yang sama, itu saudara membacanya dengan aplikasi. Sehingga saudara benar-benar membacanya kembali, mengulanginya dengan membayangkannya, mengaplikasikannya kepada kehidupan saudara sendiri. And when God said to Joshua, meditate on my word day and night, that word in Hebrew is not just, sit and then
think about it. No, it actually means three things: to see it, to imagine it, to speak it, and to roar it. So when you read it the first time, I teach the kids, you close your eyes and you see the picture of that word really becoming alive. Like Jesus said, my word is spirit and it's alive. Hebrews 4 verse 12, is my word not active? That it is a two-edged sword, alive, operative? Ya, jadi ketika ketika kita membaca firman Tuhan, saudara, arti dari merenungkan ayat itu, merenungkan firman Tuhan seperti yang Yosua juga katakan, renungkanlah firmanku itu siang dan malam. Kata merenungkan itu memiliki 3 arti, yaitu untuk melihat, untuk membayangkannya, dan juga yang terakhir adalah untuk mengaumkannya, menyatakannya, saudara. Dan inilah yang harus kita percayai terlebih dahulu dan imani terlebih dahulu, bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa firman-Ku itu aktif, itu hidup. Dan inilah yang harus kita lakukan dan kita pelajari benar-benar sungguh-sungguh bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan menyatakannya, menjadikannya hidup. And the more we spend time in the Word of God, the more we apply it, that's when we will have encounters with angels. We will hear God's voice when you're just shopping, not because you seek the encounter, you seek prophecy, because you seek Him. God can answer us in any way that He still chooses. Dan semakin saudara memiliki hubungan pribadi yang semakin intim, yang semakin dekat, saudara merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh siang dan malam, maka saudara akan bisa mendengar suara Tuhan, mendengar isi hatinya, saudara bisa melihat malaikat, saudara bisa mendapatkan penglihatan, visi, mimpi, dan bahkan saudara bisa mendengar suaranya bahkan ketika saudara sedang berjalan di mall untuk memberitahu saudara apa yang harus saudara lakukan. Tetapi saudara tidak lagi mencari Tuhan hanya untuk saudara ingin menerima sebuah jawaban atau berkat atau nubuatan atas hidup saudara sendiri, tetapi saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan sebagai pribadi. And not only does He say, I'll answer you, but He says, I will show you. Dan dalam Yeremia 33 ayat 3, dia tidak hanya menjawab bahwa aku akan menjawabmu, tetapi juga dia mengatakan aku akan menunjukkan kepadamu. You know, and that word in Hebrew, when I look at the word, when He says, I will show you, it actually means that He will reveal it, He will manifest. The word in Hebrew is the word nagat. Dan ketika kata menunjukkan itu dalam bahasa Ibrani, itu artinya nagat, saudara. Di mana itu artinya, aku akan menyingkapkan kepadamu, aku akan benar-benar memperlihatkan kepadamu. And you know, I just want to focus on 3 of the meanings. There's so many, but the first one is, He said, it is to manifest. To show means to manifest. That actually means to show clearly by one's action. Dan ada beberapa arti lainnya, tetapi yang ingin saya tekankan adalah yang arti dari kata menunjukkan ini, aku ingin menunjukkannya kepadamu melalui tindakan, saudara. And that's exactly what Jesus said in John 14:21. He said, if we love the word of God, if we love God, the Father loves us. And then Jesus said, I will manifest and reveal myself to you. So that means not just you will know me or hear about me. He says that I will clearly, through my actions, make myself known to you. Dan itulah yang kita juga baca dalam Yohanes 14, saudara, ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun, kata Yesus, akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kita bukan lagi mengenal Yesus dari apa yang kata orang, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, atau apa yang kita ketahui saja. Tetapi dikatakan bahwa Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita, saudara. And this was not just some theological idea
that Jesus spoke in John 14. That's the reality, and that's what I stood on. I still remember in 2007, actually next to that verse, I wrote with my own handwriting, Lord, this is what you say. This is what I believe. I want to see you in the supernatural. Dan saya percaya bahwa ayat ini bukan hanya sekedar teori dari sebuah teologi, saudara, tapi ini adalah yang Yesus katakan langsung dari mulutnya sendiri. Dan saya ingat di tahun 2007 saya menulis di sebelah ayat ini, Tuhan, ini adalah janjimu, ini adalah apa yang engkau katakan langsung daripada engkau, aku ingin melihatmu, Tuhan. And just a few weeks ago, when I was back in South Africa, I was having the School of Intimacy, and I showed the picture to the group on Saturday when we had a class. Because I want to see the reality of Jesus Christ. I want to see the healing. I want to see his goodness revealed to people, not just to me. There was a woman that had the instruction from God, and we just did what the Lord spoke to her in the natural. We just did a prophetic action. And then out of the roof came light. It wasn't the camera. It wasn't a reflection. I saw it in front of my eyes, and I said, Lord, you are light. You are here. And it was captured on the video that somebody made. And this is my heart for each one of you. Dan ketika bulan lalu, saudara, ketika saya kembali ke Afrika Selatan dan saya mengadakan sekolah keintiman di sana, dan ada seorang wanita yang hanya melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, dan demikian juga Ankia. Dan karena Ankia memiliki sungguh kerinduan untuk bisa melihat Tuhan secara nyata, melihat pekerjaannya secara nyata, melihat manifestasi Tuhan secara nyata. Maka dari itu di saat itu ketika mereka melakukan apa yang Tuhan suruh mereka lakukan, persis seperti apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka, ada di dalam satu ruangan bersama dengan beberapa wanita lainnya, Ankia sungguh-sungguh melihat sebuah sinar yang tertangkap dalam kamera, di video, dan juga di foto yang sudah Ankia tunjukkan juga di kelas kami Sabtu kemarin. Terang yang benar-benar berasal dari atas sampai ke bawah dan tidak bersentuhan dengan lampu, tidak bersentuhan dengan lampu dari kamera, dari apapun juga, itu benar-benar terang yang sendiri, saudara. Benar-benar dari atas sampai ke bawah. Dan Ankia bahkan melihat dengan kepalanya sendiri saat itu, bukan hanya lewat foto. Dan Ankia mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sungguh-sungguh terang. Dan inilah yang ingin saya dorong bagi setiap saudara. So it is my heart that every son and daughter of God will not just know about him, but that what he reveals will be a manifestation in your life first, and it will be a manifestation wherever the Lord sends you. Dan inilah yang menjadi doa saya secara pribadi bagi setiap kita di ruangan ini, saudara. Agar kita bisa mengenal Tuhan Yesus kita, Tuhan kita itu secara pribadi, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan sekedar mendengar dari apa yang kata orang, tetapi kita benar-benar mengalaminya secara pribadi, mengenal, menerima pewahyuan akan siapa dia secara pribadi. Dan inilah yang disebut sebagai hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. The second meaning when we look at that word to show is to announce, to make a public declaration. Arti yang kedua dari kata menunjukkan kepadamu itu adalah untuk mengumumkan, saudara, memberi informasi atau menyatakan secara publik. And that means that, we don't have to go and do it in our own strength. The Lord says, I will on your behalf. I will be the one that publicly will show who I am. We don't have to strive and do it from our flesh and our good works. We do good because it is a testimony of our faith, but it is him that announce, that publicly declare who he is.
Jadi seperti yang tadi ayat yang sebelumnya sudah kita baca, saudara, dalam Yohanes, itu dikatakan bahwa kita tidak perlu harus berjuang keras berdasarkan memakai kuasa kita sendiri atau kedagingan kita sendiri untuk bisa menyatakan Tuhan. Tetapi seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa Tuhan sendiri yang akan menyatakan dirinya dan membuat sebuah pernyataan secara umum siapa dirinya dan menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. And the third meaning of that word in Hebrew is to explain or to reveal. Dan kemudian yang terakhir yang kita ketahui, arti dari menunjukkan kepadamu itu adalah untuk menyingkapkan, saudara. And I believe that we truly living in a time where we need the revelation, not just information knowledge, but the revelation of who God is to us personally. And then what we have received, it will just be revealed by him. As we go out, the signs, the wonders, and the miracles will just follow. Dan ketika kita sudah mengalami sebuah pewahyuan yang kita alami secara pribadi, saudara, maka dari itu Tuhan yang akan menyingkapkan, memanifestasikan apa yang sudah Dia wahyukan kepada kita, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita alami secara pribadi, itu kepada orang-orang yang di sekitar kita dan di dalam hidup kita. So I want to ask you today, can the Lord not just answer your prayer, but can he come and show to you first and answer to you who he is so that you can reveal it to the world around you? Jadi apakah saudara sekarang percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab saudara dan dia juga yang akan menunjukkan kepada saudara apa yang ingin dia tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara yang terlebih dahulu menerima pewahyuan itu, menerima apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada dunia. Dan baru dari itu saudara memanifestasikannya melalui hidup saudara kepada orang-orang di sekitar saudara. That as we come to him in worship, as we come to him in prayer, as we come to him just in being still and waiting upon him, saat kita datang kepada Tuhan melalui doa, melalui pujian penyembahan, dengan menanti-nantikan Tuhan. As each one of us reveal his character and live according to his authority, saat setiap kita hidup berdasarkan karakter Kristus dan juga menyingkapkan otoritas Kristus dalam hidup kita, that we will all hear his voice so clearly, that we will all see with our eyes, not just our spiritual eyes, but the eyes of our understanding enlightened, that the word of God, the presence of God will be a personal revelation. Maka kita bisa mendengar suaranya secara pribadi. Kita bisa melihat, bukan hanya memakai mata rohani kita, tetapi mata pengertian kita bahwa firman Tuhan itu sungguh hidup dan sungguh nyata dan bisa termanifestasi dalam hidup kita dan melalui diri kita, saudara. I want to pray over you today, and I want to declare the word of God as it is written in Ephesians 1, verse 18 and 19. Saya ingin mendoakan setiap saudara yang ada di ruangan ini pada sore hari ini, dan saya ingin mendoakan saudara memperkatakan firman dari Efesus 1 ayat 18 sampai 19. And I want you, whatever you need today, whether it is healing, whether it is just a more intimate relationship with God, whether it is a breakthrough in your marriage, whether it is a new door for work or opportunity to open for you. Dan apapun yang saudara sedang gumulkan pada hari ini, pada saat ini, apakah itu mengenai kesehatan saudara, apakah hubungan dalam pernikahan saudara, apakah pintu-pintu yang terbuka, kesempatan untuk bisnis saudara, apapun yang saudara butuhkan saat ini. I pray that as you call unto him, as you come to him, as you call out his name, that you will receive it and you will proclaim it. Saya sungguh berdoa saat saudara berseru kepada Tuhan, berseru memanggil namanya, maka saudara akan menerimanya dan akan ditunjukkan kepada saudara sebagai sebuah pewahyuan secara pribadi. So let's pray. Mari kita berdoa. Abba Father,
Aba Bapa, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. di dalam nama Yesus Kristus kami yang kuat dan perkasa. Today I declare your word in Ephesians 1. Hari ini aku ingin menyatakan firman-Mu dalam Efesus 1. I pray that the eyes of each one of their heart and their understanding will be enlightened, flooded with your light. Aku berdoa agar setiap mata pengertian, mata hikmat, mata pengetahuan dari setiap orang yang ada di ruangan ini akan diterangi, dibanjiri oleh terang daripada Roh Kudus. That they will know and personally experience the hope, that guarantee, the confident expectation to which you has called each one of them. Sehingga setiap mereka akan mengetahui, mengenal Engkau, dan juga menerima harapan, yaitu sebuah jaminan kekal, sebuah kepercayaan dan keyakinan untuk menanti-nantikan Engkau, bahwa Engkau telah memanggil setiap kami, Tuhan. As we approach your presence, Father, and as we call on your name, I thank you that each one will know, will experience, will receive the revelation of the immeasurable, unlimited, surpassing greatness of your power that is at work in each one of us. Amin. Dan saat kami mendekat kepadamu, saat kami memiliki hubungan dengan Engkau, kiranya kami semua benar-benar menerima apa yang sudah menjadi warisan kami dari kemuliaan-Mu, sehingga kami bisa mulai mengetahui apa yang menjadi kehebatan dari kuasa yang ada di dalam-Mu bagi kami yang percaya. Our Father, as we call unto you, Aba Bapa, saat kami berseru kepadamu, I thank you that you respond, you answer each one. Engkau sendiri yang akan merespon dan Engkau sendiri yang akan menjawab setiap kami, Tuhan. And you show, you reveal, and you manifest your character, your presence, your love in whatever situation is needed. Dan Engkau sendiri yang akan menyingkapkan kepada kami, ya Tuhan, hadirat-Mu kapanpun dan dimanapun kami membutuhkannya, ya Tuhan. Thank you, Holy Spirit, that you are at work in each and every one. Terima kasih, ya Roh Kudus, karena Engkau bekerja dalam setiap kami. Father, I thank you that the ears are anointed to hear your voice and to listen and to obey. Bapak, aku percaya bahwa setiap telinga di ruangan ini itu sudah diurapi untuk bisa mendengarkan Engkau dan menaati Engkau. I thank you that the eyes are enlightened to see, not just in the natural, not according to their own understanding, but according to what you want to reveal to them. Dan saya berdoa bahwa setiap mata itu sudah diterangi, bukan hanya untuk pengertian berdasarkan pengertian mereka sendiri, tetapi berdasarkan pengertian dan hikmat yang berasal daripadamu dan sesuai dengan rancanganmu, Tuhan. And Father, I pray that as they receive, that not one of them will remain the same, but they will go out and they will preach and they will proclaim who you truly are. Dan Bapak, saya sungguh percaya dan saya berdoa bahwa setiap orang yang sudah menerima pewahyuan daripadamu, mereka tidak hanya akan menyimpannya bagi diri mereka sendiri, tetapi mereka akan pergi, mereka akan memberitakan dan menyatakan Injil dan kabar baik tentang Engkau, Tuhan. As they see the great and mighty things which we have not known or seen before, Lord, as it is in heaven, we will reveal it. Through your grace, through your power, it will be manifested right here on earth. Dan kami juga akan melihat semua hal-hal besar, tanda-tanda ajaib yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, Tuhan. Engkau yang sudah Engkau tetapkan di surga, Engkau singkapkan kepada kami, sehingga kami bisa memanifestasikannya di sini, di bumi. In Jesus' mighty name, amen. Di dalam nama Yesus, amin. So be bold, come to the Father, enjoy your time with Him as you worship, as you pray, as you spend time in the Word. May every part
of who Father God is, who Jesus is, the power of the Holy Spirit manifest in your life. Jadi jadilah berani, luangkanlah waktu, habiskanlah waktu saudara berdua bersama-sama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan saya sungguh percaya ketika saudara menerima pewahyuan langsung daripada Tuhan sendiri, saudara juga akan memanifestasikannya melalui diri saudara kepada orang-orang di sekitar saudara. Amen.